Oke, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu tentang hukum Hooke. Ini di SMP sudah pernah ya. Nah, ini adalah ilustrasi wajahnya si Hooke ya. Hooke-nya ini ilustrasi wajahnya seperti ini. Dia mengemukakan hukum. Hukumnya berbunyi, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Nah, ini kalau tadi ya, batas hukum Hooke-nya atau daerah hukum Hooke-nya itu dari titik O sampai titik A. Itu kalau di grafiknya. Oke, ini saya taruh lagi bunyi hukum Hooke-nya. Nah, ini saya beri gambar atau ilustrasi gambarnya pegas. Jadi ini ada sebuah pegas biasa, dia digantungkan pada statif. Kemudian ini di keadaan yang kedua, dia itu diberi sebuah beban. Ketika sudah diberi beban, dia pegasnya bertambah panjang atau ibaratnya molor. Molornya itu menjadi seperti ini. Nah, ini adalah panjang mula-mulanya, panjang awalnya. Kita notasikan sebagai X. Kemudian setelah diberikan beban, dia bertambah panjangnya sebesar delta X. Oke, ini salah ya. Ini harusnya pertambahan panjang. Oke, coba saya ganti. Bentar. Ini diganti saja, nanti di catatannya kalian. Diganti dengan pertambahan panjang. Oke, pertambahan panjang. Nah, dari gambar ini bisa kita analogikan seperti ini. Kalau misalkan ini diberi beban ya, bebannya itu sebesar 0,5 kilo. Pastikan dia bertambah panjangnya pendek ya, agak pendek. Kalau kita bandingkan dengan memberikan beban sebesar 1 kilo, pasti dia kan lebih molor lagi. Jadi pertambahan panjangnya itu mengikuti besar gayanya. Jadi semakin besar F, maka delta X-nya itu pasti semakin besar. Jadi dia dikatakan sebanding. F dan delta X-nya ini sebanding. Nah, kalau di fisika, perbandingan itu pasti ada yang namanya konstanta pembandingnya. Jadi supaya sebanding itu perbandingannya berapa. Nah, ini ada konstantanya. Jadi K ini sebagai konstantanya, konstanta pegasnya. Secara matematis hukum Hooke-nya seperti ini. F sama dengan K dikali delta X. Dengan F adalah gaya yang dikenakan pada pegas, delta X adalah pertambahan panjang pegas, K ini adalah konstanta pegas. Oke, contoh soal. Sebuah pegas memiliki tetapan gaya sebesar 100 Newton per meter. Ditarik sehingga bertambah panjang 1 cm. Besar gaya tarik yang diberikan itu berapa? Oke, kita tulis dulu. Eps. Kita punya apa? Tetapan gaya ya. Kita tuliskan dulu diketahui. Tetapan gaya itu K. K-nya adalah 100 Newton per meter. Ditarik sehingga bertambah panjang. Bertambah panjang itu delta X. Berapa senti ini? 1 senti. 1 senti itu sama dengan berapa meter? Jadi kita kalau mengubah, itu harus diubah dalam satuan yang baku ya. 1 senti itu adalah 0,01 meter. Maka besar gaya tarik yang diberikan berapa? Berarti ditanya F-nya. F-nya berapa? Oke. Dari bunyi hukum Hooke, persamaan matematisnya, tadi itu kan F sama dengan K dikali delta X. Oke, tinggal kita masukkan saja. K-nya kita punya 100, delta X-nya kita punya 0,01.
sama dengan 1. Satuannya apa? Kalau gaya, satuannya adalah Newton. Begitu. Ini berarti F-nya adalah 1 Newton. Nah, kita lanjut ke gaya pemulih. Jadi ada yang namanya gaya pemulih kalau kita membahas tentang pegas. Nah, prinsipnya atau dasarnya dari mana sih? Dasarnya dari hukum 3 Newton. Kalau anak-anak masih ingat, hukum 3 Newton itu dia membahas tentang hukum aksi reaksi. Jadi ketika ada gaya aksi, pasti ada yang namanya gaya reaksi. Dengan arahnya berlawanan. Jadi arah gaya reaksi ini berlawanan dengan arah gaya aksi. Nah, berlawanan ini dia ditandai dengan tanda negatif. Kalau kita belajar vektor, negatif itu menunjukkan arah ya, negatif atau positif menunjukkan arah gitu. Nah, ibaratkan ini ada ilustrasinya, ada sebuah pegas dan sebuah beban. Nah, pegas dan beban ini dipasang secara horizontal. Ibaratkan dia di titik setimbangnya itu adalah di titik X sama dengan 0. Kemudian dia diberi gaya nih, diberi gaya sebesar F, ditarik gitu ya. Ditarik sebesar F. Nah, dia tuh bertambah panjang nih. Nah, kemudian ketika gaya ini dilepaskan, dia itu pasti akan kembali ke sana. Ke kiri, kemudian ke kanan. Jadi kalau misalkan ini ya, ini kita tarik ini. Beban ini kita tarik, bebannya itu tuh ingin kembali lagi ke posisi setimbangnya. Jadi dia ingin menarik dirinya lagi ke sini, ke sebelah kiri. Nah, ketika dia sudah ke kiri, dia kebelabasan nih. Ya, kebelabasan udah mepet di sini. Ini kan belum di titik setimbangnya, dia pengen ke titik setimbangnya. Jadi dia berusaha lagi memulihkan dirinya untuk ke titik setimbang dengan arah ke kanan. Nah, ini jadi namanya apa ya? Namanya ini gaya pemulih. Jadi gaya yang ditujukan untuk memulihkan keadaan suatu benda. Nah, secara matematis besar gaya pemulihnya itu kita notasikan sebagai FP ya. FP sama dengan min K delta X. Ini secara nilai, dia itu sama dengan hukum Hooke, cuman secara arah dia negatif. Ya, dia negatif. Kenapa negatif? Karena dia berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Ini harusnya FP. FP ini adalah gaya pemulih. Delta X adalah pertambahan panjang pegas. K adalah konstanta pegas. Ini FP ya, FP. Nah, kemudian kita mau membahas tentang tetapan gaya benda elastis. Tetapan gaya atau disimbolkan dengan K, ini adalah tetapan umum yang berlaku untuk benda elastis. Jika diberi gaya yang tidak melampaui batas hukum Hooke pada grafik hubungan tegangan terhadap tegangan. Nah, ini tadi kita peroleh gini ya. Tadi kan waktu kita menghitung ya, kita punyanya F sama dengan E dikali A, kemudian delta L per L ya. Nah, ini kalau dibolak-balik, A-nya dipindah ke bawah sini. Ini tak taruh sebelah sini ya, A-nya kita hapus gitu. Nah, kita akan menemukan persamaan ini. Nah, ini harus diingat-ingat nih. Hubungan tegangan, regangan, kemudian modulus Young. Nah, ini kalau dioperasikan ya dibolak-balik lagi supaya dimiripkanlah dengan persamaannya dari hukum Hooke. Nah, kita buat F sama dengan A E per L dikali delta L. Nah, ini A E per L-nya dikurung saja. Nah, kita berikan sebuah simbol K, ya, suatu konstanta ya, tetapan gitu. K ini dia sebagai A E per L-nya. Nah, kemudian kalau kalian lihat delta L ini kan merepresentasikan besaran panjang. Nah, kalau dihukum Hooke, besaran panjangnya kan sebagai X, jadi kan sama saja ya, dia sama-sama panjang.
kita anggap delta L ini sama dengan delta X. Nah, ini kalau kalian lihat, K-nya itu sama dengan AE per L. Ya, K sebagai AE per L. Nah, jadi K sama dengan AE per L. Nanti ini diingat-ingat, dicatat kalau perlu ya. Dengan E ini adalah modulus elastis bahan, kemudian L adalah panjang bebas benda atau panjang mula-mulanya benda ya. A ini adalah luas penampang. Nah, untuk grafik gaya F terhadap pertambahan panjang pegas X, ini harusnya delta X ya. Ya, boleh deh. Pertambahan panjang pegas X atau panjang pegas. Jadi, grafiknya seperti ini. Ini kalau misalkan tadi kita belajar tentang grafik tegangan dan regangan ya. Ini tuh daerah O, kemudian daerah A. Misalkan daerah A-nya sebelah sini. Nah, ini tuh masih di sebelumnya A. Ya, masih di sebelumnya titik A atau batas hukum hooknya. Oke. Contoh soal, kalau kita memiliki soal tentang grafik ya. Perhatikan grafik berikut ini. Tentukan konstanta pegas berdasarkan grafik di atas. Nah, kita punya dua data. Data apa aja nih? Datanya adalah jika ada gaya 10 Newton, maka pertambahan panjang yang terjadi adalah 2 cm. Ini jangan lupa ya, jangan sampai tidak teliti. Kemudian kita punya data yang kedua, kalau panjangnya, kalau diberi gaya 20 Newton, dia terjadi pertambahan panjang sebesar 4 cm. Oke, misalkan saja ini Alvira mau pakai yang data 20 dan 4. Oke, tak tulis diketahui. F-nya adalah 20 Newton. Kemudian delta X-nya ini adalah 4 cm. Sentimeter baku tidak satuannya. Tidak. Jadi kita harus ubah menjadi meter. Kalau diubah ke meter berarti 0,04 meter. Oke, ditanya apa? Ditanya konstantanya. K-nya itu berapa? Oke, dijawab. Dari hukum Hooke ya, F itu sama dengan K dikali delta X. K-nya kita mau cari, delta X-nya adalah 0,04, F-nya adalah 20. Oke, berarti K ini sama dengan, ini dipindah ke kiri ya, dipindah karena perkalian, berarti ini dibagi. 20 dibagi 0,04. Oke, berarti K-nya berapa nih? K-nya sama dengan, gini aja ya. Berapa nih? 20 dibagi 0,04. 2000 dibagi 4, hasilnya 500 ya? 500. 500 Newton per meter. Nah, ini satuannya jangan sampai lupa ya. K-nya berarti 500 Newton per meter. Oke, tak tulis di sini. K sama dengan 500 Newton per meter. Oke, selesai.